Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Alayubi, NIM J510 2152265. Dengan pembimbing Dr. Sulistiani, saya akan menjelaskan tentang cluster headache. Jadi definisi dari cluster headache ini adalah salah satu jenis nyeri kepala yang paling hebat dan insidensinya jarang. Dia mempunyai gambaran klinis yang khas yaitu periodisitas serta gejala otonom yang membedakan dengan bentuk nyeri kepala yang lain. Untuk anamnesis sendiri biasanya ini ada nyeri kepala yang hebat, kemudian nyeri ini selalu unilateral, di orbita, supraorbita, temporal, atau kombinasi dari tempat-tempat tersebut. Berlangsungnya itu biasanya 15 sampai 180 menit dan terjadi dengan frekuensi dari sekali tiap 2 hari sampai 8 kali sehari. Sering terjadi biasanya pada malam hari, berulang tiap hari, pada waktu tertentu yang sama untuk jangka waktu mingguan hingga bulanan. Faktor risiko itu sendiri, yang pertama ada umumnya itu biasanya orang pada laki-laki, dan usia itu biasanya lebih dari 30 tahun, biasanya juga sering yang mengkonsumsi alkohol, dan sebelumnya itu mengalami trauma kepala atau operasi kadang-kadang, kemudian bisa juga karena stres, atau terlalu banyak, atau juga terlalu sedikit-sedikit. Dan untuk pemeriksaan fisiknya, ya ada pemeriksaan fisik umum dan tanda-tanda vital. Biasanya penilaian skala nyeri, misalnya neurologi, kemudian fokus kesadaran, saraf nyeri, motorik, sensorik, atau otot-otot dari kranial. Untuk kriteria diagnosisnya, dia subkomponennya ada beberapa yang menurut kriteria 1 sampai 3. Yang pertama, ada nyeri hebat pada daerah orbita, supraorbita, dan atau temporal yang berlangsung antara 15 sampai 180 menit jika tidak ditangani. Kemudian yang kedua, ada nyeri kepala disertai setidaknya satu gejala berikut, yaitu injeksi tujuh limpa dan atau lakrimasi pada mata ipsilateral, pengisi nasal dan atau rhinoring ipsilateral, edema palpebral ipsilateral, berkeringat pada daerah dari dan wajah ipsilateral, kemudian miosis dan atau ptosis ipsilateral, gelisah atau agitasi, dan progresif tangan itu biasanya 1 sampai 8 kali per hari. Kemudian yang ketiga, tidak ada berhubungan dengan kelainan yang lain. Dan untuk regulasinya itu dibagi dua. Yang pertama ada cluster episodik. Jadi dia itu serangan-serangan yang mulai kira-kira A sampai E untuk dari kepala cluster. Kemudian paling sedikit ada 2 periode cluster yang berlangsungnya sekitar 7 sampai 365 hari dan dipisahkan oleh periode remisi bebas nyeri lebih dari 1 bulan. Kemudian yang kedua ada cluster headache sinkronis. Jadi serangan-serangan yang mulai kira-kira A sampai E ini untuk nyeri kepala yang cluster. Jadi serangan yang berulang lebih dari 1 tahun tanpa periode remisi atau dengan periode remisi yang berlangsung kurang dari 1 bulan. Untuk jenis sebandingnya ada migrain, serangan migrain dari kepala. Kemudian ada dari kepala kluster simptomatik seperti meningioma parasel, ada enoma telanjang pintu mancari, aneurisma arteriokarotis, dan ada neurodermal trigeminus dan temporal arteritis. Kemudian untuk penunjangnya ada CT scan atau layar kepala plus kontras atas indikasi bila didapatkan dari riset neurologi. Jadi kalau tidak ada riset neurologi tidak dipercaya. Atau bila diterapi belum baik selama 3 bulan, serta keluhan itu makin memberat. Dan untuk tata laksananya ada terapi akut, supresi dari masker, farmakologi profilaksis, dan indikasi operasi. Tetapi yang pertama itu diberi oksigen atau masker bukan. Jadi oksigennya itu 100%, 7 liter per menit selama 15 menit. Kemudian ada dihidrogotamin atau DHE. Ini dosisnya 0,5 sampai 1,5 mg intravena akan mengurangi nyeri dalam 10 menit. Kemudian juga diberikan pemberian intramuskular dan nasal itu biasanya lebih lama. Kemudian ada sumatriptan. Jadi injeksi subkutan 6 mg akan mengurangi nyeri dalam waktu 5 sampai 15 menit. Dapat diulang setelah 24 jam. Kemudian kontraindikasinya biasanya penyakit jantung iskemik, hipertensi tidak terkontrol. Kemudian ada sumatriptan nasal spray 20 mg. Ini biasanya kurang efektif dibandingkan dari yang subkutan. Kemudian efek sampingnya itu biasanya pusing, letih, paretesia, kelemahan di muka. Kemudian ada zolmitriptan 5 mg atau 10 mg per oral. Kemudian ada anestesi lokal. Dia diberikan 1 ml intranasal 4%. Kemudian ada indometasin atau rectal suppositoria.
Kemudian ada opioids atau rectal stadol nasal spray. Ini hindari pemakaian yang jangka lama. Jadi tidak untuk pemakaian yang jangka lama. Kemudian ada ergotamin aerosol 0,36 sampai 1,08 mg. Biasanya dilakukan 1 sampai 3 kali inhalasi, kemudian efektifnya itu 80%. Kemudian ada gabapentin atau topiramate. Kemudian untuk yang terapi suprasi periode cluster, biasanya diberikan prednisol 40 sampai 75 mg per hari untuk 3 hari. Kemudian diadopsi dosis dengan interval 3 hari, kemudian di tapering off selama 11 hari. Jika dari kepala cluster muncul lagi, distabilisasi dosis. Kemudian ada ergotamin tartar. Dia tetap 1 mg dosis, 1 sampai 2 tablet atau setengah sampai 1 jam sebelum prediksi serangan. Efektifnya pada 1 sampai 2 periode cluster pertama. Kemudian ada dihidrorgotamin. Ini injeksi 1 mg intramuskuler 2 kali per hari, biasanya setengah sampai 1 jam sebelum prediksi serangan. Kemudian ada capsaicin. Dia suspensi capsaicin intranasal 2 tetes di 2 nostril. Kemudian ada sensasi burning dan rhinorea. Kemudian diulang tiap hari selama 5 hari. Serangan nyeri kepala cluster ini direduksi 67%. Kemudian ada metisergin. Aman itu bila durasi periode cluster dia kurang dari 3 bulan. Kemudian efek sampingnya fibrosis, dosisnya itu 1 sampai 2 mg, 2 sampai 3 kali per hari. Kemudian ada chlorpromazine, itu dosisnya 75 sampai 700 mg per hari. Kemudian farmakologi profilaksis, dia ada veropamil, pilihan pertama, 120 sampai 160 mg TID-KID. Selain itu bisa juga dengan nifedipine 240 mg per hari atau nifedipine 40 sampai 120 mg per hari. Kemudian bisa juga diberikan obat steroid 80 sampai 90% efektif untuk prevalensi dari serangan. Tidak boleh diberikan dalam waktu lama. Kemudian 50 sampai 75 mg setiap pagi, kemudian dikurangi lagi 10% pada hari yang ketiga. Kemudian ada lithium 300 sampai 1.500 mg per hari. Kemudian rata-rata itu 600 sampai 900 mg. Kemudian ada metisergin. Itu biasanya 4 sampai 10 mg per hari. Kemudian ada divalproat sodium, ada neuroleptik atau chlorpromazine, kemudian ada clonidine transdermal atau oral. Kemudian ada ergotamin tartar 2 mg 2 sampai 3 kali per hari. Dosisnya 2 mg oral atau 1 mg rektal selama 2 jam. Sebelum serangan terutama malam hari. Kemudian diberikan dihidrorgotamin, sumatriptan atau triptan lainnya. Dan kemudian ada indomethacin 150 mg per hari. Kemudian untuk indikasi operasi, dia biasanya ada nyeri kepala tipe kronis tanpa remisi nyeri selama 1 tahun. Dan biasanya juga terbatas nyerinya itu di daerah unilateral. Kemudian stabil secara fisiologik, sehat secara mental dan medik. Kemudian ada neurotoktomi oksipital, pemotongan atau diskompresi nervus intermedius, pemotongan dekompresi nervus protosis superficialis mayor, termokoagulasi ganglion gasseri atau ganglion resolusis. Kemudian ada radiofrekuensi terhadap lesi, dan ada dekompresi saraf trigeminus, kemudian ada injeksi glycerol pada ganglion gasseri, ada sphenopalatine ganglionectomy atau conventional surgery, kemudian resection of the griffin nervus atau efek sampingnya itu biasanya anestesi pada kornea, daerah mata. Prognosisnya benam bonam, ascendens bonam, dan fungsinya juga bonam. Untuk edukasinya sendiri, kita harus hidup dan beristirahatnya cukup, kemudian hindari tidur pada sore hari, kemudian hindari minuman alkohol atau minuman keras lainnya, berbentuk apapun itu, kemudian hindari tembakau, dan hindari ketinggian, apalagi yang takut ketinggian, kemudian hindari sinar terang dan suara gaduh. Jadi hindari cahaya matahari atau lampu yang terlalu terang. Dan kesimpulannya, jadi nyeri kepala tipe cluster ini ada serangan nyeri singkat yang terutama terjadi pada malam hari, masuk pada saat tidur. Serangan ini disertai oleh eritema fasial, lakrimasi, sekresi hidung yang cair, dan juga seringkali oleh sindrom hormon. Jadi faktor provokatif yang khas antara lain ketinggian, konsumsi alkohol, dan konsumsi nitroglycerin atau glicerin renal. Serangan terjadi secara berulang dalam satu periode yang khasnya berlangsung selama seminggu atau lebih.
dipisahkan oleh interval bebas sakit kepala sebaiknya selama 2 minggu. Terapinya itu berapa? Ampirik, dan oksigen, triptan, dan obat-obat lainnya. Ya, terima kasih. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.